Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan dongeng ya, ngedongeng. Ibu dari dulu suka dongeng. Kalau dulu itu pakai poh, ibu mendengar dongeng itu dari radio. Jadi kalau sore-sore kita dengar dongengnya si Rawing, kemudian dongeng apa ya, Neng Sipa gitu. Dulu itu rame pokoknya. Nah, kalau sekarang ibu akan mendongeng untuk sambil belajar bahasa Inggris ya. Nah, ini yang dibahas cerita yang terakhir, yang ke-10, yang berjudul The Lion and the Poor Slave. Ibu baca dulu ya. A slave, ill-treated by his master, ran away to the forest. There he comes across a lion in pain because of a thorn in his paw. The slave bravely goes forward and removes the thorn gently. The lion, without hurting him, goes away. Some days later, the slave's master comes hunting to the forest and catches many animals and catches them. The slave is spotted by the masterman, who catch him and bring him to the cruel master. The master asks for the slave to be thrown into the lion cage. The slave is awaiting his death in the cage when he realizes that it is the same lion that he had helped. The slave rescued the lion and all other caged animals. Moral of the story: one should help others in need. We get the rewards of our helpful act in return. Ya. Jadi ini ceritanya tentang seekor singa dan seorang budak ya. Budak itu dulu itu kan ada budak, jadi diperbudak, jadi orang yang dianggap budak gitu. Jadi yang namanya budak kan harus menuruti segala perintah majikan. Kalau sekarang nggak ada perbudakan. Nah, ini budak yang miskin ya. Nah, seorang budak kemudian dia diperlakukan jelek oleh majikannya, melarikan diri ke hutan. Kemudian dia bertemu dengan seekor singa yang kesakitan karena ada sebuah nyugak gitu ya di cakarnya. Jadi ada duri. Dia itu kesakitan karena tertusuk duri itu di cakarnya. Nah, sang budak ini dengan beraninya dia tetap maju dan mencabut durinya itu ya dengan pelan-pelan. Kemudian singa tersebut tanpa menyakiti budak, dia langsung pergi aja singa itu ya. Nah, beberapa hari kemudian majikan budak ini datang berburu ke hutan dan menangkap semua hewan dan di kandang gitu, dibuat sangkarnya gitu. Setiap hewan itu diberi ditangkap di kandang. Nah, si budak ini ditangkap juga sama anak buah majikannya dan dia dibawa ke majikannya. Nah, majikannya ini langsung membawa si budak ini untuk disatukan aja supaya dimakan sama singa. Dia dimasukkan ke sarang singa, ke sangkar singa gitu. Nah, budak ini akhirnya masuk ke dalam kandang singa dan dia pasti kayaknya udah mati gitu. Nah, ternyata dia baru menyadari bahwa singa yang di kandang itu adalah singa yang dia tolong. Akhirnya mereka berdua menyelamatkan, jadi singa dan ini tidak saling makan gitu. Dan dia menyelamatkan singa itu jadi bisa keluar dari sarang, dan semua hewan yang dikandangi itu yang ditangkap itu mereka bebaskan gitu. Jadi pesan moralnya bahwa kita harus menolong
orang lain ketika dibutuhkan, dan kita seringkali mendapat balasannya ya sebagai ininya. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang. Nah, kadangkala ketika kita membutuhkan ada bantuan yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi biasakan kita harus berbuat baik yang kita bisa kepada orang lain. Jangan berharap ada balasan. Kadang-kadang balasannya itu dari orang yang lain lagi gitu. Jadi ada balasan atas kebaikan yang kita kerjakan. Kadangkala bukan dari orang yang kita tolong juga ya. Nah, ibu sudah mengalami pengalaman seperti itu. Ketika kita berbuat baik, nah sudah kita melupakan, ternyata pada suatu ketika kita sangat butuh pertolongan, ini banyak tangan yang memberi pertolongan, dan kita tidak sangka-sangka bahwa dia itu akan memberi pertolongan ya. Gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.